Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GX manual tahun 2017. Nah, ini tampilan sekilas ya dari luar, sisi kiri, bagian depan serta sisi kanan. Nah, sekarang kita lanjut saja, kita lihat apa saja spesifikasi yang ada di mobil Suzuki R3 ini. Nah, ini bagian depan. Nah, untuk lampu dia sudah kristal reflektor. Nah, di bagian sini buat lampu besar, lampu dim. Di sini ada lampu kecil. Nah, di bagian sini ada buat lampu sen. Nah, bagian bawah sudah dilengkapi dengan fog lamp, kristal reflektor juga. Nah, di sini ada list chrome ya. Nah, terus di bagian grillnya dia lebih lebar karena ini model facelift ya. Jadi dia ada 3 garis grill, ada lambang Suzuki-nya. Terus di sini ada tempat buat naruh plat ya, tatakan plat. Nah, terus habis itu di bagian bawah juga ada kisi-kisi juga untuk menambah pendinginan pada mesin. Nah, terus kita ke bagian sini. Nah, di bagian sini lampu sudah kristal reflektor. Ini lampu besar, lampu dim. Nah, di sini ada lampu kecilnya. Nah, di bagian sini ada lampu sennya. Nah, ini di bagian sini fog lamp sudah kristal reflektor juga. Terus habis itu di sini ada list chrome ya. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian sini, kap mesin. Kap mesin polos, semprotan air wiper dia ada di sini. Semprotan air wiper ada 2, terus wipernya juga ada 2. Nah, sekarang kita ke bagian fender ya. Fender bagian samping sebelah kanan. Nah, di sini ada mesinnya VVT ya. Mesinnya VVT, terus habis itu di bagian ban. Nah, ini ban mungkin sekitar ada 50%, ban masih ada 50-60%. Nah, terus velgnya dia warnanya warna silver. Terus remnya rem cakram di bagian depan, bautnya ada 5. Terus habis itu untuk ukuran bannya sendiri ini di 185/65 R15. Nah, di bagian sini ada karet penahan lumpur. Nah, terus untuk bagian samping polos, tidak ada list apa-apa. Nah, terus di bagian atas ada antena bagian tengah atas. Terus habis itu untuk spion dia sudah ada ininya, lampu sennya dia sudah elektrik dan sudah retract juga. Nah, untuk handle pintunya dia modelnya model tarik. Di sini ada colokan kunci, sama di sini juga modelnya model tarik. Nah, untuk kuncinya sendiri dia tergabung dengan remote. Nah, sekarang kita coba buka mobil ya. Nah, kalau R3 ini atau kebanyakan Suzuki yang lain, jika kita pencet buka pintu yang pertama, dia hanya terbuka pintu supir. Dan apabila kita pencet kedua kali, maka dia akan terbuka secara keseluruhan pintu-pintu yang lain. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam, kita periksa saja mulai dari door trim ya. Nah, door trim dominasi warnanya warna krem ya. Warna krem, terus habis itu di bagian sini ada list warna silver. Nah, di bagian sini ini buat handle buka pintu, dia chrome. Terus habis itu di sini ada lock unlock pintu. Nah, terus di bagian sini ada pengontrolan buat spion. Nah, ini ada tombol retract-nya. Nah, di sini buat central lock. Nah, di sini buat tombol buat lock unlock power window ya. Nah, di bagian sini ada tombol power window di keempat sisinya. Nah, ini bahannya bahan fabric ya, sama seperti bahan jok. Nah, terus di sini ada handle jika kita mau dorong atau tarik pintu. Nah, di bagian sini ada speaker, kisi-kisi speaker. Terus habis itu ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini agak buram. Nah, oke. Nah, terus untuk mobil bekas kita perlu periksa juga nih. Di pintu ini ada sealer. Nah, sealer di pintu perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Dan apabila sealer pintu itu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Nah, ini dashboard secara keseluruhan dia 2 kombinasi warna ya. Jadi kayak coklat, agak coklat tua, terus di bawahnya warnanya warna krem. Nah, terus untuk jok. Nah, ini jok di bagian depan terbagi 2. Jadi di sini ada jok supir sama jok penumpang. Nah, terus ada handle kepala yang bisa diatur level ketinggiannya, dia terpisah dengan jok. Nah, terus untuk seat beltnya dia sudah 3 titik dan sudah bisa ada pengaturan ketinggiannya ya. Nih, ada pengaturan ketinggiannya. Nah, terus di bagian jok supir
Nah ini dilapisin dengan sarung, semua jok ya dilapisin dengan sarung semi permanen. Jadi jok aslinya juga masih ada di dalam. Nah di sini ada ada handle buat reclining ya. Nah di sini ada handle buat naik turunin jok. Nah di sini ada handle buat maju mundurin jok. Nah terus kita periksa juga di bagian sini. Nah ini ada ini nih buat buka tangki bensin. Nah kita buka saja. Nah terus bagian kolong dashboard juga perlu kita periksa nih. Pastikan bahwa di bagian kolong dashboard aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil tidak bekas banjir. Nah terus di bagian sini ada pedal. Ini pedal kopling, pedal rem, serta pedal gas. Nah terus di kolong jok, masing-masing jok juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Nah oke, sekarang kita masuk saja ke dalam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, kita periksa mulai dari samping sini. Nah, di sini ada dua tombol nih ya. Di sini ada tombol buat fog lamp depan. Nah, di sini ada tombol buat aktif atau menonaktifkan sensor parkir belakang. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada kisi-kisi AC sama ada list warnanya silver ya. Oke. Nah, terus di sini ada colokan kunci. Sekarang kita coba masukin saja nih kuncinya. Nah, masukin kunci. Sekarang kita coba posisi on ya. On, pastikan gigi netral nih posisi on. Terus kita coba sekarang start mobil ya. Nah ini, pada saat kita start mobil pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah. Nah sekarang kita periksa saja apa saja yang ada di cluster speedometer ini. Mulai dari sini. Nah ini sudah jarang nih mobil-mobil yang ada indikator suhu mesin. Nah di bagian sini buat indikator RPM mobil. Nah ini handbrake posisi nyala, dia nyala nih, posisi aktif dia nyala. Nah di sini ada buat reset trip ya. Nah terus di bagian sini ada, nah ini tipe GX, ada ini suhu luar. Ini ada suhu luar, ini ada trip, dia ada trip A, trip B, bisa kita setting nih dari sini. Nah di sini kilometernya di 62.000 ya pemakaian mobil ini. Nah ini ada jam digital. Nah ini kalau supir bandel tidak pakai seat belt dia akan nyala, pintu kebuka dia akan nyala. Terus habis itu di sini ada speedometer nih, kecepatan mobil. Nah di sini buat pengaturan cahaya di cluster speedometer. Nah di bagian sini ada buat bensin, indikator bensin. Nanti ada panah kecil nih, berarti pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah ini nyala karena sudah kurang dari 1/4 bensinnya. Oke. Nah terus di bagian sini kita lanjut. Nah di sini ada handle buat lampu besar, lampu kecil, serta lampu sen, serta lampu dim. Nah di bagian sini ada tuas buat ini wiper nih, wiper depan belakang serta air wiper. Nah kita sekarang maju ke ini nih, ke setir. Nah setir kondisi juga masih bagus, kulit jeruknya juga nih kita bisa periksa nih, kulit jeruknya juga masih bagus. Nah di sini tengah-tengah juga bagus, lambang Suzuki-nya juga masih oke. Nah sudah dilengkapi dengan airbag. Nah di sini juga sudah dilengkapi dengan pengaturan ini volume sama buat mode audio ya. Jadi ini kita coba dikit aja tuh, masih berfungsi ya buat volumenya. Terus sama ininya juga masih berfungsi nih, tuh bisa pindah channel. Nah masih berfungsi normal. Nah terus kita ke bagian tengah. Nah di bagian tengah nih ada kisi-kisi AC. Terus di sini ada tombol hazard. Nah di sini ada list warnanya warna silver. Nah kita ke bagian audio. Nah ini audionya masih standar bawaan orisinil mobilnya. Jadi dia bisa radio FM AM yang jelas. Terus habis itu CD MP3, terus ya CD MP3, terus sama ini juga bisa nih USB juga bisa. Nah terus kita lanjut ke bagian bawahnya lagi. Nah bagian bawah ada pengaturan buat AC. Di sini ada suhu AC, pengaturan suhu AC. Nah di sini ada pengaturan kecepatan angin AC. Nah di sini ada pengaturan buat arah semburan angin AC. Nah di bagian sini ada buat ventilasi luar dan dalam. Nah terus kita ke bagian sini lagi ada buat power outlet. Di sini buat colokan USB. Nah di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah ini juga ada tempat penyimpanan terbuka dan bisa juga sekaligus buat cup holder. Nah terus ini tuas transmisinya dia manual 5 kecepatan plus mundur.
Nah, terus kita ke bagian samping. Samping ada kunci seat belt. Nah, kunci seat belt nih. Nah, kita bisa periksa juga nih, salah satu indikasi untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir. Jadi di dalam kunci seat beltnya pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Nah, ini handbrake. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, di bagian samping di sini ada kisi-kisi AC. Ini dilengkapi dengan airbag. Terus habis itu di sini ada cup holder. Nah, pas di depan kisi-kisi AC. Jika kita taruh minuman dingin, jadi kesegarannya masih bisa bertahan lebih lama. Nah, di sini ada list warna silver. Nah, ini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di dalam laci ini juga masih ada, jadi buku servis serta buku manualnya juga masih ada. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping sini. Nah, di bagian samping sini, di sini ada kisi-kisi speaker. Ini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Terus habis itu ada tuas buat power window. Nah, di sini handle buat buka pintu, chrome. Nah, di sini ada buat lock unlock pintu. Nah, di sini ada list silver. Oke, kita ke bagian atas. Nah, di atas ada handle tangan, modelnya model retract. Nah, terus ini sun visor di bagian penumpang sebelah depan, ada cermin, tidak ada tutupnya dan tidak ada juga lampunya. Nah, lampu baca ada di sini. Nah, di sini ada spion tengah tapi tidak ada pengaturan level kesilauannya. Nah, terus untuk sun visor bagian supir tidak ada cermin, tapi dia ada tempat buat nyelipin dokumen-dokumen atau kartu-kartu ya, biasanya bisa juga kita taruh di sini. Nah, oke, mungkin bagian depan secara keseluruhan sudah kita lihat ya, kita periksa. Sekarang saya buka dulu nih kacanya. Oke, sekarang kita pindah ke bagian samping dan bagian belakang ya. Oke. Nah, untuk pintu belakang bagian samping, nah ini modelnya model tarik juga. Sekarang kita periksa di door trim. Nah, door trim. Nah, ini door trim. Nah, di bagian sini ada handle jika kita mau buka pintu. Ini chrome, di sini ada lock unlock pintu, di sini tuas buat power window. Sini handle jika kita mau dorong atau tarik pintu. Nah, ini bahannya bahan fabric, kondisi juga masih oke. Bagian bawah sini ada kisi-kisi speaker, cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Oke. Kenapa ke bawah sini agak buram ya? Oke. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock. Child lock pengoperasiannya mudah dengan jari. Nah, di pintu juga ada sealer di sini. Sealer juga kita periksa, pastikan bahwa dia kondisinya aman. Nah, oke. Nah, ini tampilan bagian tengah ya, jok bagian tengah. Nah, ini ada AC double blowernya juga ada. Nah, sekarang kita periksa ke bagian belakang. Nah, oke. Nah, bagian belakang ini bisa duduk dua penumpang dewasa ya. Ada dua senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus pelipatan bangkunya ini bisa 50% ke depan sampai belakang, sampai bawah nih ya, 50% ya, jadi terpisah. Nah, terus di bagian sini ada cup holder. Terus habis itu ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu ada handle tangan tapi tidak model retract. Terus habis itu ada lampu baca. Terus habis itu di sini ada handle tangan tidak model retract. Nah, di bagian sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Seatbelt 3 titik, kiri dan kanan bagian belakang. Oke, sekarang kita ke bagian jok tengah. Nah, tengah bisa duduk 3 penumpang dewasa secara normal. Nah, di bagian sini ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Nah, untuk pelipatan bangku 40%, 60% ke depan secara terpisah. Nah, di bagian sini ada ada senderan tangan nih. Jadi kita buka dulu, di sini bisa diturunin. Nah, terus seat belt ada 3 titik nih, ada 3 titik serta 2 titiknya ada di sini. Oke. Nah, terus ke bagian sini kita mulai dari bagian bawah dulu. Nah, bagian bawah di sini ada kisi-kisi speaker, sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini ada handle jika kita mau dorong atau tarik pintu. Nah, ini tuas buat power window. Nah, di bagian sini ada handle buat buka pintu, bahannya ini chrome. Nah, di sini ada buat lock unlock pintu. Nah, kita ke bagian atas. Di bagian atas handle modelnya retract, handle tangan. Nah, AC sudah double blower, ada 4 kisi-kisi AC. Terus habis itu ada pengaturan kecepatan AC sampai 3 level. Nah, terus kita ke bagian sini. Di sini ada kantong penyimpanan. Nah, di bagian bawah sini ada power outlet. Terus habis itu di bagian sini ada handle pegangan tangan modelnya retract.
Oke. Nah, bagian sini nih, bagian belakang serta bagian tengah sudah kita periksa ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini dia handle jika kita mau penumpang belakang masuk. Nah, dia bisa reclining juga bisa ya, sama maju mundur juga bisa. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian bawah nih. Nah, velg ban ukurannya sama. Rem belakang masih tromol. Nah, ini ban sekitar 50% ada. Nah, ini ada karet penahan lumpur. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini belum ada spoiler. Nah, di sini ada lampu rem, di sini ada semprotan air wiper. Kaca belum dilengkapi dengan defogger ya, kaca belakang. Nah, di sini ada wipernya satu, ada lambang Suzuki. Nah, ini ada garnish tipe facelift, ada garnishnya, ada tulisan R3 besar. Nah, untuk lampu dia kristal reflektor. Nah, ini buat lampu senja, lampu rem. Di sini ada lampu sen serta lampu mundur. Nah, ini aja ya, reflektor aja nih ya. Ini reflektor bukan lampu. Nah, di sini lampu senja, lampu rem, lampu mundur serta lampu sen. Nah, ini tipenya tipe GX. Nah, sudah dilengkapi dengan sensor parkir ada 2. Nah, di bagian bawah ini mata kucing ya. Oke, sekarang kita periksa saja di bagasi. Nah, pintu bagasi sealer juga perlu kita periksa, pastikan bahwa sealer kondisinya aman serta bagian tulangan mobil, pintu ya, pintu bagian belakang mobil pastikan aman ya kondisinya. Nah, terus ini bagasinya, space bagasi lebih luas apabila kita lipat bangku baris ketiga, dia bisa rata lantai. Nah, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup. Nah, di sini untuk menurunkan ban cadangan. Nah, di bagian sini ada tempat buat menyimpan dongkrak. Oke. Sudah kita periksa bagian bagasi, sekarang kita tutup pintu bagasi. Sekarang kita lanjut bagian samping sini, pengisian bensin ada di sebelah kiri. Pengisian bensin di sebelah kiri. Nah, ini ban sama velg. Nah, di sini kita periksa juga nih door trim. Kondisi door trim masih oke juga nih, masih bagus. Child lock ya, child lock serta sealer pintu juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya masih oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian depan. Bagian depan kita periksa. Nah, di sini door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga perlu kita periksa, kondisi juga masih oke ya. Nah, ini jok depan. Nah, di sini dashboard ya. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian mesin. Nah, ini ban, pelek, ini spion. Oke, ini ada tulisan VVT. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian mesin. Oh, lupa, saya belum buka nih. Nah, buat buka kap mesin dia ada di sini. Nah, kita buka kap mesin ada di sini nih. Nah, ini. Nah, buat buka kap mesin ya. Oke. Nah, bagian terakhir sekarang kita periksa di mesinnya ya. Nah, Suzuki R3 ini mengusung mesin 1400 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, sekarang kita periksa apa saja yang ada, mulai dari atas. Nah, atas ini ada sealer juga nih di bagian, tapi agak buram, agak gelap. Nah, sealer juga kita periksa kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu di bagian kap mesin bagian dalam kita periksa juga, jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Sudah dilengkapi dengan peredam panas. Nah, di sini ada tuas jika kita mau nahan kap mesin. Nah, terus apron depan besi yang memanjang juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya aman, tidak ada perbaikan atau reparasi. Sama juga di bagian samping sini juga pastikan kondisinya aman. Nah, oke. Nah, sekarang kita periksa saja nih. Nah, mulai dari bagian depan ini ada radiator nih ya, di depan sini nih, di sini radiator. Nah, terus habis itu di bagian sini ada tutup nih buat pengisian radiator coolant. Nah, di sini ada tabung buat cadangan radiator coolant. Nah, di bagian sini ada kotak buat menyimpan spring, buat spring sama ini, sama relay ya. Nah, ini akinya. Terus habis itu di bagian sini, akinya juga masih bagus nih, masih biru. Nah, terus habis itu di bagian sini ada buat ngisi freon AC. Nah, terus di bagian atas mesin, nah ini ada
filter nih. Ini buat filter udara yang ke pembakaran mesin. Nah, yang warna kuning ini tuas jika kita memeriksa level oli mesin. Nah, di sini tutupnya buat pengisian oli mesin. Nah, yang tutup biru ini buat pengisian air wiper. Nah, terus yang ini dia buat pengisian ini nih, apa namanya itu, minyak rem. Nah, di sini ada modul ABS-nya. Oke. Mungkin itu saja yang ada pada bagian mesin ya. Sekarang kita tutup saja. Nah, apabila berminat terhadap Suzuki R3 ini ya, jadi tipenya 1,4 GX manual tahun 2017, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga dicantumkan di keterangan video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah, bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesinnya bagaimana, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus ini koplingnya ya, karena manual koplingnya masih oke atau tidak, perpindahan giginya masih oke atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di sini nih, di pusat di ini nih, sini nih. Nah, pas di hook posisi kita ada di sini, pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah, iya betul, Harapan Indah Bekasi. Nah, ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah, tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit pas di hook ini Zal Motor. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol nih, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar dapat info video terbaru serta stok terbaru kami. Nah, jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai video-video mobil Suzuki yang lain, serta playlist mengenai ada beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga komentarnya serta share juga nih ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.